Halo, perkenalkan, saya Eka Marpaung, merupakan mahasiswi dari Institut Setiami, jurusan Manajemen Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan mata kuliah Etika Public Relation, yang dimana saya akan menjelaskan secara satu persatu, yaitu mengenai pengertian kode etik. Kode etik merupakan sistem norma, nilai aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik juga menyatakan sesuatu apa yang benar dan apa yang salah. Di dalam humas terdapat 4 kode etik, yaitu 1. Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta terhadap rekan seprofesi. 2. Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. 3. Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknik publikasi. 4. Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Dalam kode etik, humas memiliki fungsi, diantaranya 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya terjalinnya hubungan baik antara pemerintah dengan perusahaan, maka sangat berpengaruh terhadap jalannya untuk perusahaan, sehingga pemerintah tidak dapat semena-mena dengan perusahaan, karena pemerintah sebagai pemangku kebijakan. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Kode etik memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dan masing-masing anggota humas. 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan untuk penyalahgunaan pekerjaan yang dapat berdampak negatif terhadap dirinya dan juga perusahaan. Di sini juga saya akan membahas mengenai apakah itu etika dan moral. Etika yaitu suatu norma dan aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dengan kata lain, etika juga merupakan kewajiban, tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Sedangkan moral yaitu moral atau moralitas merupakan suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan manusia, yang dapat dibedakan yaitu apa yang boleh dilakukan ataupun larangan, serta kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Ciri di dalam etika juga memiliki ciri-ciri. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat secara langsung. 2. Etika bersifat absolut atau mutlak, yaitu di mana artinya tidak terbatas. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia, yang artinya di mana kita dapat merasakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. 4. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Yang selanjutnya, jenis-jenis etika. 1. Etika filosofis, yaitu aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu terdapat empiris, adalah cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada atau konkret. Misalnya filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Yang kedua, non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua, etika teologis,
Etika teologis terdapat pada setiap agama. Misalnya dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Yang selanjutnya, mengenai apakah hubungan etika filosofis dengan etika teologis. Menurut dari Agustinus pada tahun 354 sampai 430, dia menyebutkan revisionisme, yaitu etika teologis memiliki tugas untuk merevisi, yaitu dengan mengoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274, dia menyebutkan sintesis, di mana ia menyintesiskan etika teologis dengan etika filosofis. Yang ketiga, menurut F.I.D. Schleiermacher menyatakan diapralisme, di mana ia mengatakan bahwa etika filosofis dan etika teologis merupakan gejala-gejala yang sejajar. Di dalam etika, contoh kode etiknya yaitu 1. Kode etika humas atau IPRA. Yang kedua, kode etik berhumas yang mencakup pasal 1 sampai pasal 4. Ketiga, kode etik humas, CERPA, CERPE, dan IPRA. Yang keempat, kode etik humas PRSA. Di dalam etika humas, terdapat 5 pilar, yaitu veracita atau to tell the truth, yang menyampaikan kebenaran. Yang selanjutnya, non-malevolence atau to do no harm, yaitu melakukan prinsip dasar moral yang menghindari melakukan hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, beneficence atau to do good, merupakan melakukan hal baik dengan membantu dalam proses pembuatan keputusan atau kegiatan. Yang keempat, confidentiality atau respect privacy, menghormati privasi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima, fairness atau to be fair and socially responsible, yaitu keadilan dan tanggung jawab sosial sebisa mungkin untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Yang selanjutnya, apa manfaat mempelajari etika PR? Mempelajari etika public relation dapat memberikan manfaat bagi kita, di antaranya sebagai berikut. 1. Memahami pengertian etika, memahami pengertian etika public relation, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Yang keempat, memahami landasan teori etika PR. Yang selanjutnya, memahami landasi yang dibentuknya kode etik profesi public relation. Di dalam teori etika PR, menurut Grunig, para profesional relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional PR juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena hal tersebut, para ahli teori dan peneliti dalam bidang PR menggambarkan etika PR. Berapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk memasukkan teori etika public relation ke dalam kurikulum. Yang kedua, asosiasi PR mengajarkan prinsip-prinsip etika public relation melalui program pendidikan dan seminar kepada para praktisi PR yang tidak dipelajari dalam pendidikan formal. Dan yang terakhir yaitu membahas apa pentingnya memahami etika humas. Kode etik merupakan pedoman yang berisi tentang baik dan buruknya suatu perilaku, serta hak dan kewajiban moral seseorang praktisi
humas atau PR dalam menjalankan profesinya. Kode etik humas merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk menyatakan sikap atau perilaku para anggota, dan yaitu dengan mengenal fungsi humas dalam organisasi, yaitu membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Hal ini dilakukan karena publik internal dan eksternal berpengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah organisasi. Yang kedua, menyebarkan informasi dan organisasi kepada publik. Penyampaian informasi penting tentang organisasi kepada publik biasanya dilakukan melalui press release. Dan yang ketiga, memberikan nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Nasihat ini berupa saran yang diharapkan mampu membuat petinggi organisasi mengambil keputusan bijak mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Dan yang selanjutnya, bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan. Berikut cara PR atau kehumasan mengatasi krisis, yaitu 1. Membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. 2. Melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Yang keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dan yang terakhir, memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Sekianlah penjelasan saya mengenai etika PR. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.